Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Anggita Fauzia Ramadan, Aisyah Kamilia Ahmad, Maharani Putri Tunggadewi, Rizka Febrianti Amanda Putri, dan Syafa Nisrina Zulfa. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai analisis kadar siklamat dengan metode spektrofotometri UV vis pada minuman serbuk di Teluk Jambe Timur. Pendahuluan. Pemanis merupakan senyawa kimia yang banyak ditambahkan dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Siklamat merupakan salah satu pemanis buatan yang sering digunakan oleh masyarakat, tetapi penggunaan siklamat yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Penggunaan siklamat di Indonesia masih diperbolehkan, namun dengan batas maksimum yang telah ditentukan. Penggunaan siklamat untuk minuman berbasis air berperisa tidak boleh melebihi 350 mg per kilogram. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diadakannya analisis kadar siklamat dengan metode spektrofotometri UV vis pada minuman serbuk. Metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji satu ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Selanjutnya, prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis. Dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian, alat ini akan meneruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu, monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu itu kemudian akan diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Terakhir, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga kita bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Langkah kerja analisis kadar siklamat dengan metode spektrofotometri UV vis pada minuman serbuk di Teluk Jambe Timur. 1. Penentuan larutan baku. Ditimbang 0,025 gram natrium siklamat 250 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai tanda batas. 2. Penentuan panjang gelombang maksimum. Dipipet 40 ml larutan baku siklamat 250 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet. Larutan tersebut dibaca absorbansinya pada panjang gelombang ultraviolet 290 sampai 400 nanometer. 3. Penentuan larutan blanko. Dipipet 50 ml Aquades, dimasukkan ke dalam corong pisah, pertama ditambahkan 2,5 ml asam sulfat pekat dan didinginkan. Setelah dingin, ditambahkan 50 ml etil asetat dikocok 2 menit, lapisan bawah dibuang. Lapisan etil asetat dikocok 3 kali, setiap kali dengan 15 ml Aquades. Lapisan air dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam corong pisah kedua. Tambahkan 1 ml natrium hidroksida 10 molar dan 5 ml hikloheksana dan dikocok selama 1 menit. Lapisan atas dibuang. Lapisan air dimasukkan ke dalam corong pisah ketiga, ditambahkan 2,5 ml asam sulfat 30%, 5 ml sikloheksana, dan 5 ml larutan hipoklorit yang mengandung 1% klor bebas, dikocok selama 2 menit. Lapisan sikloheksana, lapisan atas, akan berwarna kuning kehijauan. Bila tidak berwarna, tambahkan lagi larutan hipoklorit kurang lebih 5 ml. Lapisan bawah dibuang. Lapisan sikloheksana, lapisan atas, dibilas dengan 25 ml natrium hidroksida 0,5 molar, kemudian dibilas lagi dengan 25 ml Aquades. Lapisan bawah dibuang. Lapisan atas digunakan sebagai larutan blanko. 4.
Penentuan kurva kalibrasi. Di pipet larutan baku siklamat 100 ppm masing-masing 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, dan 10 ml dengan konsentrasi 60, 70, 80, 90, dan 100 ppm dan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam corong pisah pertama ditambahkan 2,5 ml asam sulfat pekat dan didinginkan. Setelah dingin, ditambahkan 50 ml etil asetat dan dikocok selama 2 menit. Lapisan bawah dibuang. Lapisan etil asetat dikocok 3 kali. Setiap kali dengan 15 ml Aquades. Lapisan air dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam corong pisah pemisah kedua. Ditambahkan 1 ml natrium hidroksida 10 molar dan 5 ml sikloheksana dikocok selama 1 menit. Lapisan atas dibuang. Lapisan air dimasukkan ke dalam corong pisah ketiga. Ditambahkan 2,5 ml asam sulfat 30%, 5 ml larutan hipoklorit yang mengandung 1% klor bebas dikocok selama 2 menit. Lapisan sikloheksana, lapisan atas, akan berwarna kuning kehijauan bila tidak berwarna. Ditambahkan lagi larutan hipoklorit kurang lebih 5 ml, lapisan bawah dibuang. Lapisan sikloheksana atau lapisan atas dibilas dengan 25 ml natrium hidroksida 0,5 molar, kemudian dibilas lagi dengan 25 ml Aquades. Lapisan air dibuang. Lapisan sikloheksana diukur absorbansinya pada panjang gelombang 314 nanometer. 5. Pembuatan larutan uji kuantitatif. Masing-masing sampel ditimbang sebanyak 5 gram kemudian dilarutkan dengan 50 ml Aquades. Sampel dimasukkan ke dalam corong pisah pertama, ditambahkan dengan 2,5 ml asam sulfat pekat dan didinginkan. Setelah dingin, ditambahkan 50 ml etil asetat dikocok selama 2 menit. Lapisan bawah dibuang. Lapisan etil asetat dikocok 3 kali, setiap kali dengan 15 ml Aquades. Lapisan air dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam corong pisah kedua. Ditambahkan 1 ml natrium hidroksida 10 molar. 5 ml sikloheksana dikocok selama 1 menit. Lapisan atas dibuang. Lapisan air dimasukkan ke dalam corong pisah kedua, ditambahkan 2,5 ml asam sulfat 30%, 5 ml sikloheksana, dan 5 ml larutan hipoklorit yang mengandung 1% klor bebas dikocok selama 2 menit. Lapisan atas akan berwarna kuning kehijauan, bila tidak berwarna, ditambahkan lagi larutan hipoklorit kurang lebih 5 ml. Lapisan bawah dibuang. Lapisan sikloheksana lapisan atas dibilas dengan 25 natrium hidroksida 0,5 molar, kemudian dibilas lagi dengan 25 ml Aquades. Lapisan bawah dibuang, lapisan atas dibaca absorbansinya. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan metode regresi linear. Kadar siklamat pada minuman serbuk diperoleh berdasarkan persamaan garis linear. Hasil uji kadar siklamat kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan dinarasikan, dibahas serta diambil kesimpulan. Analisis data dapat dilakukan secara regresi linear dengan rumus Y sama dengan BX min A. Dengan keterangan Y sama dengan absorbansi, B koefisien regresi, X kadar. Kadar siklamat dalam sampel dapat dihitung dengan rumus kadar siklamat sama dengan CSP kali V per W. Dengan keterangan CSP yaitu kadar siklamat diperoleh dari perhitungan kurva kalibrasi, F faktor pengenceran, dan W yaitu bobot. Selanjutnya saya akan membahas tentang penentuan panjang gelombang optimum.
Penentuan panjang gelombang optimum siklamat bertujuan untuk mengetahui daerah serapan optimum yang dapat dihasilkan berupa nilai adsorbansi dari suatu larutan uji. Nah, penentuan panjang gelombang optimum dilakukan dengan mengukur absorbansi dari larutan baku dengan konsentrasi siklamat 100 ppm pada spektrofotometri UV visual dengan panjang gelombang antara 290 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, dari tabel di samping, hasil yang didapat panjang gelombang optimum natrium siklamat pada konsentrasi 100 ppm yaitu 314 nanometer dengan memberikan serapan atau absorbansi yaitu 0,619. Yang mana 314 nanometer ini masih dalam kisaran daerah serapan optimum yaitu rentang 290 sampai 400 nanometer. Sehingga dapat dikatakan hasil pengukuran dari panjang gelombang optimum ini memenuhi syarat penggunaannya untuk dianalisis. Setelah didapatkan hasil panjang gelombang optimum pada natrium siklamat, langkah selanjutnya yaitu penentuan linearitas kurva kalibrasi siklamat dengan membuat larutan pada berbagai konsentrasi pengukurannya, yaitu pada perhitungan kali ini kita menggunakan 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm, dan 100 ppm. Dan kemudian serapannya diukur pada panjang gelombang dari panjang gelombang optimum yaitu 314 nanometer. Perhitungan kurva kalibrasi siklamat dapat dihasilkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari hasil perhitungan persamaan regresi kurva kalibrasi, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,0661X min 0,202845 dengan koefisien korelasi R sebesar 0,9962, yaitu R-nya mendekati 1. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kadar dan serapannya. Artinya, dengan meningkatnya konsentrasi, maka absorbansi juga akan meningkat. Hubungan absorbansi standar natrium siklamat menunjukkan bahwa nilai korelasi hasil pengujian dikatakan linear, karena nilai determinasi yang dihasilkan sesuai dengan teoritis yaitu lebih dari sama dengan 0,995 atau mendekati 1. Setelah itu kita menghitung perhitungan konsentrasi. Nah, kita menggunakan persamaan Y sama dengan BX min A, di mana persamaan tersebut sama dengan Y sama dengan 0,0661 X min 2,845. Nah, pada tabel percobaan kita menemukan absorbansi pada sampel 1 yaitu 0,259, pada sampel 3 0,340, pada sampel 4 yaitu 0,239. Nah, kita akan menghitung konsentrasi menggunakan persamaan di atas. Dengan pada sampel 1 absorbansinya sebesar 0,259 dan persamaannya Y sama dengan 0,0661 X min 0,2845. Setelah itu absorbansi kita masukkan pada Y menjadi 0,259 sama dengan 0,661 X min 0,2845. Ditemukan X sebesar 8,2223. Untuk mencari pada sampel 2 dan 3 kita menggunakan cara yang sama. Setelah kita menemukan konsentrasi, kita akan menghitung kadar siklamat menggunakan rumus CSP dikali F dibagi W, di mana CSP itu kadar siklamat yang diperoleh dari perhitungan kurva kalibrasi yang telah kita hitung tadi, dan V itu faktor pengenceran, W-nya bobot, jadi gram yang kita pakai. Setelah itu kita menghitung, kita masukkan pada sampel 1 yaitu CSP-nya sebesar 8,223 dikali 50. Kenapa 50? Karena saat metode itu kita mengencerkan sampai 50 mili. Jadi faktor pengencerannya 50. Setelah itu dibagi 2 karena gram yang kita pakai sebesar 2 gram.
Nah, pada sampel 1 dihasilkan 205,5575 atau bisa kita sederhanakan sebesar 205,55. Pada sampel 2 yaitu CSP-nya 9,4478 dikali 50 dibagi 2 dihasilkan 236,195 atau kita sederhanakan menjadi 236,19. Pada sampel 3 yaitu CSP-nya sebesar 7,9198 dikali 50 dibagi 2 dihasilkan 197,995 atau kita bisa sederhanakan sebesar 197,995. Nah, perhitungan yang telah kami lakukan ternyata hasilnya sama dengan tabel hasil percobaan yang ada di jurnal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari analisa kuantitatif terdapat sampel positif mengandung natrium siklamat yaitu sampel 1, 3, dan 4. Hasil dari penetapan kadar siklamat diperoleh hasil pada sampel 1 yaitu 205,55 mg per kilogram, sampel 3 yaitu 236,19 mg per kilogram, dan sampel 4 yaitu 197,99 mg per kilogram. Dari keempat sampel yang diuji kadar siklamat, 3 diantaranya positif mengandung siklamat. Dari ketiga sampel yang diuji, kadar siklamat dalam minuman serbuk yang dijual oleh franchise minuman yang dijual di Teluk Jambe Timur masih memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BPOM RI nomor 4 tahun 2014 yaitu 350 mg per kilogram.